TD banyak, satu gerbong lah, sekitaran satu gerbong. Outnya itu kelas satunya sekitaran kurang lebihnya 10 orang. Akhirnya janjian tuh naikin bareng Dari stasiun? dari stasiun Cilebut. Dari stasiun Cilebut. Ya, ngerem di Batu Gede. Ribut. Ya alhamdulillah menang. Tadi itu banyak, pemain banyak itu. Banyak, Wil. Nah itu yang gue bikin bangga, alhamdulillah. Istilahnya gue kelas 3 gue nggak sia-sia, dari bener-bener nol gue bertiga sampai dapat satu angkot gitu loh. Gue ngebasis dari awal yang bertiga, gue ya kan udah ditinggal abang kelas gue, yang kelas 2 nya juga gue naik kelas 3. Kelas 3 nya nggak fokus, yang satu orang ini gue kelas 2. Nah, alhamdulillah gue kelas 3 bener-bener gue dapat kereta itu satu angkot. Ya, assalamualaikum, balik lagi bersama gue Bibir di channel gue 542 Official. Kali ini gue kedatangan tamu angkatan tahun 2006, out basis kereta. Silakan Bang, perkenalkan diri lu Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama gue Jomen. Gue alumni 2006, khususnya basis kereta, out 14 Bogor. Nah, gimana Bang kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kegiatan apa nih Bang yang lagi dijalan saat ini Bang? Kegiatan sih untuk saat ini sebagai karyawan swasta aja sih, biar paling gue di rumah karena gue seneng hewan, gue paling fokus ke hewan reptil. Oh, lagi senang main di reptil Bang ya, hewan-hewan ya. Sebelumnya maaf nih Bang, gue pengen sedikit nanya-nanya tentang kisah cerita masa sekolah nih Bang. Otomatis kan namanya sekolah pasti punya cerita dong, Pasti apalagi di STM ya. Betul. Alasan lu apa nih Bang bisa sampai masuk out gitu, terjun ke sekolah SMK PGRI 2? Jadi gini, biar dulunya gue sekolah di SMP Bina Sejahtera, Jalan Ahmad Yani, Bogor. Ya, gue setiap ini pulang sore karena gue kan di Bina Sejahtera itu seminggu pagi, seminggu siang. Jadi gue setiap pulang lewat lapangan Semea ataupun sekarang dijadikan namanya Taman Lang. Taman lain sekarang Ya betul, Taman Lang sekarang. Nah gue pulang pasti gue ketemu TD. Di Dharma Ya. yang di Pacilong sini. Bener, TD 1. Sorry ya bang, ya kan. Ketemu TD, pasti gue di situ dikolekin. Awalnya itu pas lulus gue nggak tahu ya namanya orang tua kan, tiba-tiba main daftarin aja gue di Tridharma gitu. Awalnya gue pernah sempet ikut sekali MOS di Tridharma, cuma setengah hari gue cabut. Akhirnya gue lanjut ke Jalan Baru itu emang gue cita-cita dari SMP itu sama anak-anak yang di Bina Sejahtera itu pengen masuk PAUD. Teman-teman tuh Betul. semua yang di SMP. Betul. Ya. Ya akhirnya di situ gue ketemu abang kelas ya, alumni 2004, namanya Ijul Jambu. Udah gitu di Jalan Baru itu hampir mayoritas out semua. Jalan Baru tuh. JB Ya. ya, JB. Nah akhirnya kan istilahnya gue udah mau sehari di TD, gue cabut. Akhirnya gue masuk out dengan daftar 50.000 ya, itu pas pertama. Akhirnya berlanjut lah tuh sampai nyokap juga, orang tua nanya, lu mau sekolah apa enggak sih sebenarnya gitu loh kan. Ya. Dari sekolah kalau ini jangan pilih-pilih katanya, bukan pilih-pilih, pengen yang ini aja, yang apa, suasana yang beda. Gue bilang gitu kan. Ya udah, lu mau sekolah di mana? Kebetulan kan yang tadi gue bilang, habis yang di Tridharma itu MOS, gue cabut. Akhirnya gue ketemu Ijul, akhirnya gue daftar di out. Akhirnya gue kasih brosur di PGRI 2. PGRI 2 ke orang tua. Ya, kata orang tua, karena orang tua nggak tahu itu out PGRI 2 ya kan. Akhirnya gue sampai
berjalan lah, kata orang tua. Ya udahlah setelah lo, kalau emang tuh sekolahannya bagus, katanya udah setelah, ya udah berarti lo di Tridharma batal ya. Ya udah batal. Tapi gue tetap udah dapet kaos olahraga. Olahraga di Tridharma. Cuman alhamdulillahnya uang pangkal belum masuk. Jadi cuma pendaftaran doang. Pendaftaran doang gitu loh. Karena kan sama sistemnya, bisa dicicil ya kan. Istilahnya baru masuk setengah gitu loh. Ya udah akhirnya gue masuk PAUD di situ ya, karena berkat dorongan si Ijo juga, sama apa keyakinan gue pas SMP sama anak-anak emang pengen masuk PAUD. Emang semua anak cowoknya itu bangsa orangan deh masuk PAUD. Pada pengen banget masuk PAUD dah, emang udah temen solid kali ya, jadi bareng-bareng pengen ya, masuk PAUD. itu Bir. Nah, itu kan pas lu daftar tuh otomatis dengan keinginan sendiri ya. Nah, sekarang gua pengen nanya, awal pas lu pakai putih abu nih bang, setelah udah masuk PAUD tuh, ada kenangan tersendiri gak tuh? Misalkan kisah lu cerita masalah di basis lah, atau di jalan atau di mana, ada cerita-cerita gak bang? Diceritain. Yang awal sih gua pas pertama putih abu-abu ya, gua nggak tahu gua harus ikut basis mana karena gua belum ngerti, ya kan. Akhirnya gua ikut istilahnya jalan baru, ataupun kadang-kadang gua naik pusaka Parung, ya kan. Nggak lama gua ketemu Siri, Opral. Nah itu kocak, asli itu kocak bener, asli kocak. Kocaknya apa tuh? Gua di bis pusaka itu, gua bertiga. Bis belakang mebut miring, banyak kan tuh? Banyak ya kan, banyak ceritanya Bir, banyak, mantep banget dah itu ya kan, mantep banget dah. Gua lagi pas ini emang gua masih ngeraba kan, belum tahu ada basis kereta atau ini. Akhirnya gua naik pusaka tuh bertiga, gua ketemu Sirik, ketemu Kopral. Akhirnya di pintu kereta gue turun kan, zamannya di itu belum ada flyover sama underpass, masih ada pintu kereta, itu macet terus. Oh masih tahun 2000 masih palang kereta tuh? Iya ya? di apa itu bukan 2006, pas ini udah masuknya kan, gue masuk ke PAUD itu 2003. Itu masih palang kereta, itu masih ada palang kereta, macet gue turun di pintu kereta, ada Siri, ayo ah belakang mebut miring, oke siap, ya kan. Kayak orang bener aja dah, bertiga-tiga tuh, ya kan. Gue cuma istilahnya modal kopel lah dulu, yang dibilang kopel ikat pinggang, yang gede palanya tuh, kopel ya, modal itu doang. Akhirnya pas posisi mau bantai, ternyata di bagian pas angkot 07, TD sabrak-abrak. Ada TD juga. Ada TD juga Bir. Ada TD juga ya kan. Akhirnya mebut kagak kebantai, gue yang dibantai sama TD Bir, bertiga. Mebutnya nggak jadi dibantai, dibantai sama TD. Gue yang dibantai sama TD. Itu kocak asli gue nyamperin asli itu mah. Gue mau bantai mebut, akhirnya gue dibantai TD. TD gue bertiga. Abis gue, ya kan. Untung aja cuman benjol-benjol doang. Udah gitu ditolongin sama supir angkot Pasar Anyar Bojong. Dia turun kan, karena sempet gear ataupun kopel tuh kena mobil dia gitu. Mobil tuh ya. Akhirnya dipisahin sama tuh supir. Akhirnya gue masuk ke angkot dia, udah gue selamat. Cuman ya lumayan, kayak tas, topi itu udah keambil semua sama bocah TD. Udah gak mikirin gitu. Udah gak mikirin gitu ada. Gue udah kacau kata gue. Aduh lucu, bener-bener kocak gitu. Karena apa, niat gue ngebantai yang belakang, kenapa gue maju akhirnya TD sabrak-abrak gitu ya kan. Habis lah situ gue, untungnya ya masih dilindungin sih ya, cuma benjol-benjol doang gitu. Itu kisah terlucu gue itu. Nah dari kejadian itu kan di jalur tuh bang? Iya di jalur. Nah ada gak bang cerita-cerita tentang pas lu udah di kereta gitu, masih basis kereta? Di kereta kelas 1 ya gue di Telkom, bentrok gua sama TD, tapi nggak pure out ya. Itu gua gabung sama Raskal. Ada Raskalnya tuh ya, karena ngerebutin jalur situ. Dulu kan Raskal setiap bubar dari stasiun dia ambil kiri, gua ambil kanan. Itu stasiun mana tuh bang? Bogor. Stasiun Bogor. Jadi dia ke arah Telkom,
emang gue udah di ini juga kan, gue punya abang kelas cuma 2 tuh, Arif sama Bugeng. Ayo kelas 1 gabung sama Rakel nih di Telkom, janjian sama TD. Ya udah gue ikut kan, namanya gue kelas 1 3 kan, awalnya berempat, cuman tuh 1 orang nggak ikut, karena gue 3 doang, 3 ribut, jujur ya kan, gue udah kayak sang iya aja sama si Siri, sama Siri ya, yang gue lihat samping gue Siri gitu ya, bukan gue nggak ngeliat kopral, mungkin dia di belakang atau gimana, gue nggak tahu. Samping gue Siri, gue majuin, gue lihat ke belakang udah nggak ada orang, udah pada cabut. Ditinggalin apa gimana tuh? Jadi pas bentrok trak gitu kan ya sama Tede, jadi sempet Raskal ada yang kena, udah ada yang kena. Oh, ada yang kena tuh, iya, Raskalnya. mental. Kalau gue kan istilahnya nggak apa namanya, kelas 1 masih emosinya masih tinggi banget kan ya, Masih menggebu-gebu lah ya. banget ya kan. Benar-benar. Istilahnya gue berdua-duaan aja, cuman pas ngeliat buset kagak ada, cabut nih daripada habis-habisan ya. Benar. Jujur kalah sama Tridharma di Telkom Bogor. Nah, selain lu ribut sama Tridharma tuh Bang, pas zaman kelas 1, ada gak STM lain tuh yang istilahnya musuh lu juga? Ada sih, Mebut, Ngebut, YPM, Ampak, itu musuh semua tuh, 3 itu tuh. musuh semua. Nah, dari kejadian itu tuh ada gak di antara STM yang lu sebutin itu, ada yang parah gak selama di kereta ributnya? Yang parah ribut di kereta itu pas sama YPM ya, tapi sempet dipancing ya istilahnya, karena kan hampir sorry nih, bukan jakam dah, maksudnya di Cilebut itu mayoritasnya memang lumayan outnya gitu loh, daripada Cilebut lepasnya Bojong ataupun Citayam gitu loh. Jadi ribut pas banget di stasiun Cilebut, YPM kepancing kan tuh, udah sempet rame, akhirnya kita bantain di situ ya kan. Gue sampai berebutan sama si Siri buat ngebagiin gitu loh, sama anak-anak juga sampai berebutan ngebagiin anak YPM. Itu sempet rusuh, ricu deh sama tukang buah segala macem ya kan. Cuman di situ posisinya ada tompel kan, lumayan ngaruh lah abangnya di Cilebut, ya aman-aman aja gitu loh. Hampir semua kalau yang di Cilebut ngerasa gimana ya istilahnya, kalau udah out nongkrong aja di Cilebut udah agak males dah pokoknya gitu loh. Tapi Pas kalau zamanan gua mah. Tapi kalau misalkan posisi kan di situ auto dibilangin pada masa ribut ya. Tapi selalu atau tetap masih ribut nyari tempat lain gitu. Kalau untuk sama Teddy sih sempet janjian Bir. Itu cuman gua pas gua zaman bukan kelas 1 ya Bir. Gua kelas 3 itu benar-benar gua udah dapet 1 angkot. Pokoknya sedih banget kisahnya gua. Dari kelas 1 itu gua berempat hilang 1, masuk Bastar ya kan, nggak usah gue sebutin namanya dah ya. Sisa bertiga Begeng, Arif lulus, sisa Adong kelas 2 nya. Adong nggak fokus ke kereta, menyendiri terus ya kan. Ya udah gue bertiga tuh ya kan, sampai gue kelas 2 alhamdulillah mulai ada Boy, Bonte, Pisat dan yang lain-lain dah nggak bisa gue sebutin ya kan. Lumayan dah tuh. Nah itu sempat ribut sama Mebut di peron 1 Stasiun mana tuh? Cilebut. Stasiun Cilebut. Itu pas mau berangkat sekolah. Itu. Pas berangkat sekolah gua ributin di situ. Wah, gua udah gelap mata juga sih, namanya dulu lagi bener-bener ngedidik lah istilahnya ya kan. Karena gua kan kelas 2, kelas 3 nya cuma 1 orang Adong gitu loh. Adong udah gak fokus ya, mau nggak mau gua Sili sama Kopral yang gerak gitu loh. Lagi istilahnya bukan nyontoin sih, maksudnya lagi bener-bener nyari jati diri lah ya kan. Lu paham sendiri lah kalau di STM kayak gimana kan. Ada gue ributin tuh Mebut ya, pecah kacir sih itu. Gue juga sampai nggak sadar golok gue teng-teng dalam kereta. Dulu kan gue naruh di jaket baseball, gue masukin aja gitu. Masih bisa naruh golok tuh di tangan tuh. Ya. Golok tapi bukan golok kayak bekal bacok kelapa, bukan, model golok kayak kelewang gitu. Oh, golok kelewang ya. Gue masukin jaket. Pas sudah selesai ini bocah Mebutnya gue bantai gitu.
udah, karena kan Megut posisinya dia turun Cirebut, nggak turun Bogor. Itu sebut semua. Jadi gerbong depan gua sama Siri sama Kopra udah siap, berat ya, gua gerakin jedar udah habis, gua naik santai aja, gua naik masukin lagi deh ya ke dalam. Udah. Tapi selama ribut nih ya, namanya di kereta ya kan, otomatis kan banyak warga atau banyak ya security di kereta gitu. Dulu Merasa ditangkap gitu atau apa? dulu belum ada security Bir, Belum ada. dulu belum ada. Dulu cuma ada di pos penjaga pos masuk keluar masuk. Cuma satu di situ doang tuh. Iya, belum ada. Dulu zamannya ekonomi, bener-bener ekonomi gitu loh. Masih istilahnya ada razia karcis lah segala macem gitu. Belum ada security model-model kayak sekarang komuteran, belum ada. Jadi cuma kayak minta kartis doang Gitu. Paling yang standby itu ngawal si masinis di loket. Nah, Tuh. namanya tawuran otomatis tuh ya bisa dibilang ricu lah ya. Ricunya sih bukan sama petugas itu, sama model kayak tukang buah, supir angkot, ojek, itu paling ramenya, sama penumpang di dalam keretanya teriak-teriak namanya ibu-ibu gitu loh. Udah pasti kayak orang Ya kan, sekarang orang habis ribut ya kan. Iya. Mebut kan ini kereta jalan pun naik bertiga. Teng pada teriak kan gitu loh istilahnya. Udah gua masukin, gua nyempil duduk di pintu selalu Ngamanin diri jadinya. Iya, ngamanin diri. Benar. Itu. Nah, dari kejadian itu Bang, dari pas kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 ada gak kejadian yang benar-benar ya istilahnya yang lo alami itu ngerasa pahit banget? Pas boy kena Adik kelas atau satu angkatan? adik kelas. Adik kelas. Sama kampak. Udah gue bilangin, boy, kampak banjir nih, jangan lo naikin. Di Cirebut emang kampak jujur aja sering dikolekin Sama out tuh. sama Aut. Sering kolekin sama Aut. Tujuannya sih ngolekin itu cuma buat kita ngerokok, beli gorengan, udah sih buat nongkrong aja gitu loh. Cuman makin lama di ini mereka juga geram ya, karena posisi mereka juga banyak ya kan. Akhirnya sempat ngajakin ribut lah ya kan, sempet tuh ya kan di tahunan. Cuma itu bener banjir bener-bener hujan batu. Pakai batu itu. Banjir hujan batu. Hmm. Ya bontek sampai kesel juga segala macem ya kan. Cuma pas posisi lagi nongkrong lagi hari berikutnya dibilangin, boy jangan naik, dinaikin sama Guntur sama boy pulang. Udah lewat Cirebut lepas kan, tau sendiri mereka juga kan melihat posisi lah lu berdua bojongnya turun juga, tinggal si boy kan sama si Guntur yang Citayam. Ya udah, boy kena di dalam kereta. Itu doang sih yang gua sedih mah gitu loh. Jadi benar-benar di situ posisi outnya berdua, kampak itu banyak banget itu. Sampai si boy kena, sampai ada julukannya pitak. Ada julukan pitak, emang karena pitak. Iya, Bang Boy pitak. itu. Tahun 2007 dia. Nah, dari kejadian kampak ada lagi Bang cita-cita yang istilahnya tuh bisa dibilang bener-bener pahit lah, dari angkatan lu sampai sama adik kelas lu tuh bareng-bareng. Kalau yang berikutnya paling gua sama Tede, tapi nggak pahit-pahit banget sih. Malah gua istilahnya bangga banget pas gua kelas 3, gua ngetes kelas 1 gua Bir ceritanya di stasiun Cilebut. Karena kan gua kesel ya, sempet dibilang wah berani di Cilebut doang ya kan, kayak gitu kan. Karena kan yang tadi gue bilang mayoritasnya di Cilebut lumayan banyak kan, udah gitu kuat, ada tompel, abangnya juga berpengaruh di stasiun gitu ya kan. Akhirnya gue ajakin janjian kelas 1 ya doang, dia banyak satu gerbong lah, sekitaran satu gerbong. Outnya itu kelas 1-nya sekitaran kurang lebihnya 10 orang ya, kurang lebih 10 orang. Itu Guntur kelas 1-nya, Dablang, Yemi, dan yang lain-lain dah gue nggak bisa sebutin, gue juga lupa namanya ya kan. Akhirnya janjian tuh naikin bareng Dari stasiun? dari stasiun Cilebut. Dari stasiun Cilebut. Ya, ngerem di Batu Gede, ribut ya, alhamdulillah menang.
Jadi itu banyak pemain banyak itu. Banyak Wir. Nah itu yang gue bikin bangga, alhamdulillah. Istilahnya gue kelas 3 gue nggak sia-sia, dari bener-bener nol gue bertiga sampai dapat satu angkot gitu loh. Gue ngebasis dari awal yang bertiga gue, ya kan, udah ditinggal abang kelas gue, yang kelas 2 nya juga gue naik kelas 3. Kelas 3 nya nggak fokus, yang satu orang ini gue kelas 2. Nah, alhamdulillah gue kelas 3 bener-bener gue dapat kereta itu satu angkot. Kalau sampai balik gue kadang-kadang gue nungguin, walaupun gue balik duluan gue nungguin kejang ngumpul satu angkot baru berangkat. Sampai di jalur itu gue bisa libutin Yatek, terus Bahtar terminal gitu loh, bentrok di balai kota sama TD gitu loh, dapat satu angkot. Nah, kalau berangkat ke sekolah tuh ya kan, otomatis biasanya kan pernah ngerasain ada rintangan nggak berat-beratnya jalan ke sekolah? Ya kan nggak mungkin kalau dari stasiun ribut selesai gitu. Pasti Dir, kalau rintangan mah karena posisi juga di tengah kota ya, posisi Pajajaran out ya, mau nggak mau. Kalau dari di kereta gua kan santai ya sama Batar ya, karena kondisi pas 2006 mah ada adiknya Bang Tommy kan di Batar, botak. Posisinya ada adiknya Bang Tommy botak di kereta, jadi gue auto slow sama Batar. Nggak ribut tuh? Nggak slow gitu loh, slow aja santai gitu loh, karena ada adanya Bang Tommy. Mungkin mereka juga ngelihat kondisi juga gitu loh, auto nggak banyak ya kan. Tapi kalau istilahnya di luar jalur tetap ribut Kalau di luar jalur? Iya, udah keluar stasiun aja udah ribut tetap gitu loh. Biasanya kalau ribut sama Bastar tuh di mana? Paling kalau bentrok sama Bahtar pas gue gabung ke base jam, kalau base jam udah nyamper nih ya kan, ada Bahtar terminalnya lewat ataupun keretanya keluar, baru gue ribut di pas pas taman topinya situ, ribut baru rame di situ. Tapi kalau udah masuk stasiun mah santai, selalu lagi walaupun habis ribut, tapi kalau di stasiun santai lagi, santai gitu. Pokoknya yang penting udah di luar stasiun baru gitu. Tapi yang kebanyakan sih gue bentroknya bukan sama ini ya, maksudnya jarang-jarang sama Bastar keretanya, paling gue bentroknya sama terminal gitu loh, haram gitu. Karena posisinya kan kita naik 08 merah kan ya, itu ketemunya di BTM sama di halte Ramayana gitu. Sama di Kujang. Dulu kan masih 2 jalur, kalau sekarang kan 1 jalur muter, karena dulu kan 2 jalur itu. Kalau ketemu ya paling ribut. Mau nggak mau udah pasti ribut tuh ya, pasti ya, pasti. Kalau kagak juga ledek-ledekan pasti nurunin tetep, mau nggak mau gitu. Saya pernah loh Bang, selama berapa sekolah ini ketemu di jalur, entah di Haram, Kujang, atau di jalur yang terminal tuh sampai ribut parah. Pernah ngerasain nggak tuh? Ribut parah itu gua pas zamannya di Kujang, gua masih iri sama kopral. Ceritanya gua dari stasiun naik 08, gua lihat anak haram banyak kan kumpul. Ternyata emang udah janjian sama, dulu nggak ada SBYM, dulu masih SBY lah gitu. Cuman yang gua ributin itu di Kujang, yang sekarang jadi jembatan tuh Oscita ya? Iya. Oscita. Oscita situ ributin sama Yatek sama Bastar. Gua ributin situ gede, bener-bener gede itu mah ribut. Itu pun yang gua lihat pakai mata kepala sendiri, pakai mata kepala gua sendiri gitu. Anak Yatek di sayurin sama sisir itu ngombal asli itu, disayurin pakai CR ngombal. 2000 rame kan di situ, masanya rusuh banget, apa-apa bentar-bentar belum bahasa Sunda kan gitu ya, bakar kan akhirnya pada mentah-mentalan kan ya, sampai BR nggak dibuang sama Siri ya, sampai masuk ke rumah-rumah warga, ke kamar mandinya. Emang sih tuh rumah warga misah kamar mandinya dulu ya, karena masuk kamar mandi mau nggak mau ya kan, daripada kena masa ancamannya kayak gitu kan, bakar kalau bahasa Indonesia, cuman pakai bahasa Sunda belum bos siapa yang nggak ini kan. Itu panik duluan namanya dulu ya lah, kita mikirnya seru-seruan ya kan,
sambil nyari nama jati diri juga gitu loh. Kalau sampai ini kan mati konyol sampai dibakar sama masa gitu loh, nggak lucu gitu Bir. Dari sekian cerita dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh setelah lulus lu pernah ngerasain nggak sih bang yang namanya lu tuh gua kok dulu kayak begini ya, ngerasa nyesel ya? Misal sih ada Bir, misal jadi gue pas gue habis selesai UAN, gue sempat ngumpul tuh sama anak-anak Albes Semua tuh. salah satunya CS gue berat ya, CS gue berat Iwan Jebak yang rumahnya di Teplan. Jadi anak-anak itu benar-benar Albes itu pas saat ada konser Peter Pan di Gor Pajajaran ya, itu ngejalanin out pas tahunan gua lulus itu, ngejalanin Albes pokoknya ada kelas 1, kelas 2 pokoknya Albes deh ya kan. Hendrik juga ada di situ ya kan, Acoy ada di situ ya kan. Jalanin dari Jambu, karena kan Jambu benar-benar udah dipegang dulu sama out. Zamannya Jebak sama Hendrik kan kuat banget Jambunya gitu loh ya kan, udah dipegang. Udah kita ngejalanin tuh dari Jambu nyampe Gor Pajajaran. Pas nyampe sebelum Gor Pajajaran kita ngelewatin sekolah musuh kan tuh, Sky. Tuh ribut dulu sama Sky, trak ya kan. Sky sampai masuk ke dalam, sampai dimasukin lah ke dalam, cuman nggak sampai sekolahnya, gangnya doang kan. Ributin situ, jalanin lagi, jalanin di dalam kita sampai joget gitu loh, pada ngejebolin lah, pokoknya ngejebolin sampai masuk BR. Gue sempet lolos di bawah, gue mau megang BR, bentrok sama Tridharma. Itu gede-gedean juga biar pas banget gue udah selesai UAN gitu loh. Tapi tetap kan gue iklannya masuk, bukannya karena kondisinya gue masih disuruh bolak-balik sekolah kan, gue masih pakai putih abu-abu, kecuali ijazah gue udah turun, gue udah alumni, boleh gue nggak mau kalau udah alumni mah ya kan. Itu baru selesai UAN gitu, udah selesai coret-coret, emang kondisi lagi ada konser di Gor Pajajaran itu Peter Pan itu, ribut gede-gedean di dalam itu, banyak korban itu gitu. Nah dari lu mulai kelas 1 nih bang sampai kelas 3, lu pernah gak ngerasain yang namanya kena entah dibacok lah atau digebugin lah? Iya, kalau digebugin yang tadi pengalaman yang gua kelas 1 yang lu bilang baru pakai putih abu-abu sama TD, ya kan bentrok tuh, sempet dihabiskan gue ya, sampai benjol lah segala macam. Kalau yang pas kena, gue pas posisi nalong biar, jadi itu gue kena sama Bastar di Empang. Posisinya Bastar banyak pas gue turun mobil sama kawan gue gitu loh, anak haram, gue sebut namanya ya, anak haram. Ya posisi dan gue Bastar selalu aja gue turun angkot kan, gue jalan aja sama kawan gue ke dalam tuh ke Empang, emang gue naik pengalung kan. Nggak lama dari belakang emang posisi gua nggak siap gitu loh. Martabak mah ada, cuman kan posisi gang nggak bisa gerak. Gua ngeluarin telat, udah nggak bisa muter. Kalau dia udah pada siap, tali pendek udah tinggal bagiin gua doang. Nah posisi lu di situ banyak kan apa Gua berdua doang. Nah untuk musuhnya banyak kan? Banyak banget. Udah gitu kan sebagian jakam semua kan, istilahnya orang situ semua gitu loh. Orang situ semua ya udah mau nggak mau gua dibabi buta sih tuh. Untungnya aja nggak ada yang bawa batangan. Jadi martabak semua, bala-bala lah kalau dibilang. Gear. Oh gear motor Ya, gear motor. Habis dah gua di situ di Empang tuh. Prakruk. Udah gitu gua kondisi namanya di gang kecil ya, itu banyak lalu lalang bocah. Jadi sempat bocah umur sekitaran 3 tahun lalu lalang ya kan. Pas posisi lagi gue dibagiin, gue tegrep tuh bocah, saking gue mau ngelindungin tuh bocah gitu. Kena. Iya pasti ya. Kalau emang gue nggak tegrep pasti kena gitu loh. Iya udah gue nutupin tuh bocah badan sama gue nutupin pala begini. Iya. Akhirnya tangan gua habis pada bocel semua tuh, darah mana dah. Udah gitu malah gua yang diperbal sama RT. Sampai ketangkap RT tuh. Iya, sempat ditangkap RT ya. Anak Bastarnya malah kabur. Udah cabut, gua udah tepar, gua udah lemes, bocah gua tindihin. Terus
anggapan masyarakat gue mancing tawuran, gue yang istilahnya gue yang ngajakin tawuran. Gue jelasin, gue posisinya mau nginep ke rumah si A, ya kan, yang orang penduduk situ, anak situ ya kan. Gue mau nginep di rumah dia, gue jelasin kondisi yang nggak tahu kalau dari pihak sekolah lain itu ngikutin ke dalam gitu. Kirain nggak ngikutin, selesai aja ledek-ledekan di angkot. Apa dia, gue turun angkot ledek-ledekan gitu doang ya kan, Bahtar nih gitu. Kirain gue udah selesai, ternyata dia ikut nyebrang juga masuk ke gang. Posisi gue nggak siap, pokoknya pas itu bocah lalu-lalang, gue tegrep tuh bocah, daripada martabak kena mukanya mending kena pala gue. Kenapa-napa tuh anak ya? Ya sama pala gue sama tangan gitu loh, ya kan. Untungnya posisi pas kena pala martabak begini, bukannya begini. Kalau begini nggak tahu dah, wassalam. Jadi posisi blang ya, blang, celeng mah celeng. Ya, pusing tuh, pusing banget ya. Pusing, cuma tangan yang habis mah, karena kan itu hampir 10 orang lah, kurang lebih ngebantain gua. Ada yang pakai kopel, ada yang pakai gear. Itu tangan gua habis, gua sampai bengkak, sampai nggak bisa digerakin karena kan gua nangkisin gear daripada tuh bocah babak peluru, istilahnya kenapa-napa. Bocah umur segitu kan nggak tahu apa, masih lalu-lalang di gang main, umur 3 tahun, buat apalagi cewek, gue tegrep daripada dia kena gearnya gitu, dengan gue yang korban gitu. Ya itu gue sempat diperbal di RT, tapi sih nggak sampai ini. Udah gue jelasin gini-gini, si ibunya pun ngejelasin si A ini mah nggak salah teh, yang salah sekolah yang sana teh. Ya RT baru ngerti gitu. Jadi ada omongan dari si ibu anak. Iya gitu, malah anak saya yang ditolongin dia, kalau nggak ada dia nggak tahu anak saya gitu. Ya alhamdulillah situ. Ya kalau nggak ada lu bisa jadi tuh anak ya udah nggak tahu dah, nggak tahu dah. Buset, gear udah terbang-terbangan, gear udah terbang-terbangan sama kopel nggak. Udah pusing gua, orang gua posisi nggak siap belakang. Nah, gua juga mau nanya nih bang, selama sekolah mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, lu pernah ngerasa nyesel gak sih ya ikut-ikut tawuran sampai lu ngebacok atau dibacok gitu bang? Nyeselnya sekarang dia mikirnya sekarang. Ya dulu mah belum ada pikiran apa-apa gitu loh. Intinya, wow seru-seruan, gue pengen ada nama gitu loh. Nah pas udah lulus gawe baru gue nyesel gitu ngelihat penerus ataupun ini banyak korban juga kan karena kayak gitu ya kan. Nah, nyesel nggak dapat apa-apa, istilahnya tawuran cuma berat yang ada korban juga ya kan. Ilmu juga gue dapetnya nggak full gitu loh. Ya harusnya gue kan otomotif, gue dapet bisa sampai bongkar mobil ya kan. Ya gue cuma mentok bisa tune motor doang sama ganti oli istilahnya, kalau buat merawat motor gue di rumah sendiri gitu loh. Jadi gitu Bir. Jadi kalau sebenarnya ya selama sekolah tuh tawuran nggak ada manfaat ya bang? Nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, lu kasihan orang tua Bir. Pernah ngerasa gak tuh bang, istilahnya kenapa sih gue sekolah nggak bener dari awal sampai lulus gitu? Karena posisi gini sih Bir, ya sekolah kita nggak bergerak atau kita nggak lawan, ketemu musuh kita habis gitu loh, ya kan? Didiemin kita habis, ya mungkin terpacunya dari itu. Dan juga nama besar laut juga sih yang bikin terpacu, adrenalin gua bakal kondisi untuk ikut tawuran gitu yang tadi gue bilang. Nah, lu ada pesen gak bang? Sekarang kan masih banyak tuh ya istilahnya anak-anak atau adik-adik kelas abang atau di sekolah-sekolah STM lainnya, ada gak sih pesan tersendiri buat yang masih pada sekolah? Kalau pesan gua sih udahlah stop tawuran ya kan. Gunain media sosial yang bijak ya. Kondisi kan gue perhatiin sekarang apa-apa direkam biar kan, mau tawuran gimana direkam gitu loh. Istilahnya pakailah media sosial ataupun handphone ini gunain yang bijak mungkin gitu loh. Jangan dipakai bakal ngerekam segala macam. Jadi kan intinya nggak ada habisnya biar bentar ya. Karena apa? Regenerasi itu ngeliat terus video, apalagi udah sampai ke YouTube. Karena kan namanya zaman anak sekarang milenial banget ya, YouTube segala macam, Instagram gitu loh.
gimana nggak mau terpacu lagi tawuran gitu loh. Dan juga gue saranin juga ya istilahnya kalau emang benar-benar mau stop tawuran dari pihak masing-masing sekolah ya, kalau emang gue sih bukan ngelarang ngebloknya ya, kalau mau bikin tulis-tulisan gitu loh ya, bikin bareng aja loh gitu loh. Sekolahan STM di Bogor dijejer kan bagus tuh ya kan, daripada ntar dibantai segala macam ya kan, itu jadi terpacu lagi tawuran gitu loh. Nggak ada habisnya. Malah jadi takutnya malah timbulnya malah rasa dendam. Nah iya, ya. jadi regenerasi berikutnya gimana kita mau stop tawuran kalau masih kayak model coret-coret gitu, ngeblok segala macam, media sosial dipakai nggak bijak gitu loh, susah gitu loh. Jadi kembali lagi lah ke rekan-rekan semua yang sekarang masih sekolah ya, gue saranin gunakan handphone yang bijak, media sosial yang bijak ya kan. Terus juga kalau mau bikin tulisan sekolah atau ngeblok gitu ya kan, istilahnya jangan sampai main bantai-bantaian lah istilahnya. Karena apa, terpacu lagi nggak ada habisnya, dia pakai ribut lagi tawuran lagi gitu loh. Dan juga dari dinas, khususnya dinas sekolah pendidikan, tolong diperketat lagi istilahnya untuk masalah tawuran kayak model basis ini pulang, dikawal lah istilahnya, dikawal, diikutin. Kan ada satgas kan ya kalau nggak salah, yang gue dengar kan dari zaman gue juga ada satgas, cuman kan sekarang satgasnya lebih banyak kan ya, dari dinas pendidikan itu lebih satgasnya lebih diperketat lagi gitu istilahnya, buat ngawal perbasis gitu. Pokoknya sampai ada timbul tawuran lagi lah ya. Betul, biar nggak ada timbul lagi tawuran dan korban lagi berikut gitu loh. Karena kalau masih modelnya nggak pakai media sosial nggak bijak, handphone nggak bijak, coret-coret di ngeblok sembarangan itu, main bantai-bantai, percuma. Bikin konten kayak gimana, bikin channel kayak gimana juga, walaupun lo tetap stop tawuran, hal yang tadi 3 poin tadi nggak dilaksanain, tetap berjalan tawuran itu. Karena apa? Regenerasi. Berarti banyak juga Bang ya cerita Bang Jomen tahun 2006 demi mempertahankan basis kereta ya Bang. Banyak ya, itu yang tadi gua ceritain dari awal sampai tadi akhir. Ya cukup sekian teman-teman, bisa angkatan 2006 Bang Jomen out basis kereta. Ingat, ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.